Oke guys, balik lagi bersama gua, mantan orang kota. Jadi di sini gue tuh mau mancing ya. Nah, di sini tuh gue udah bawa ini ember sama ini tuh namanya getuk ya. Kalau orang sini tuh manggilnya getuk. Getuk itu kayak umpan apa? Dibuat dari roti sama susu kental atau enggak sama telur, terus dibejek-bejek nyampe kayak adonan, persis kayak adonan tepung gitu. Nah ini kayak gini nih bentuknya. Ini biasa kalau misalnya buat umpan ikan-ikan kecil tuh pakainya kayak gini tuh. Nah udah sini pancingan gua. Entah panggilannya ini namanya, ada yang ngomong joran, ada yang ngomong walesan, tapi intinya ini pancingan gua. Tapi di sini gua lagi pakai kele yang kecil. Kelihatan apa enggak? Di situ ada. Nah tuh, gue pakai pancingan kecil karena emang di sini niat gue sama temen gue itu mau nyari ikan-ikan kecil ya, karena ikan gedenya kebetulan dari kemarin kita nggak dapet, dan ini juga jalan teman gue nih. Nah kebetulan tuh sebenarnya kita udah sering mancing dari kemarin ya. Nih contohnya, kita udah sempat mancing banyak ikan-ikan kecil, cuma kemarin tuh sempat ikannya mati ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin karena kehujanan atau karena kadang-kadang juga ada anak-anak kecil ya. Jadi di belakang sini tuh sawah, jadi biasa anak-anak juga, anak-anak kecil terutama anak-anak bocil ya, bocil SD itu mereka pada pergi mancing. Mereka itu jalannya lewat sini, dan mungkin karena mereka iseng, mereka ngubek-ngubek kolam dan hampir rata-rata ikannya tuh mati. Makanya siang ini kita mau mancing lagi ya, mau memperbanyak ikan lagi di sini. Kebetulan juga gue libur, teman gue udah balik sekolah juga. Oke, kita langsung ke sawahnya ya. Oke, let's go. Jadi guys, gue udah berangkat ya ke sawah ya. Nih temen gue nih, yang ini. Nah, temen gue sama dia udah berangkat di spot pertama. Jadi dari pemukiman di sini ya, di sini sih udah jarang rumah ya, tapi di sebelah sana tuh ada rumah. Nah ini spot pertama kita. Sebelum masuk sawah kita biasa mancing di kolam ini, di kali kecil ini nih. Biasa banyak ikan kecil. Kadang kita juga dapat ikan lele di sini. Makanya biasa kita sebelum masuk ke daerah sana yang lebih banyak airnya gitu ya, kita pasti bakal berhenti di sini dulu untuk mengecek, karena biasanya di sini tuh banyak ikannya gitu. Ya kita mau nyoba mancing dulu di sini. Temen gue udah mulai mancing ya. Dia mencuri start. Oh ya, ini gentuk tuh seperti ini kawan. Nih, ini getuk nih buat mancing ikan kecil tuh kayak gini. Yang tadi gue bilang terbuat dari remahan roti, tumbuk-tumbuk lalu dicampur dengan telur atau enggak susu. Ini hasilnya kawan-kawan. Dan cara masaknya tuh cukup mudah ya. Pertama tuh diambil sekecil mungkin segini, terus kita sangkutkan di sini, di kailnya ya, kita sangkutin di kailnya kawan. Ntar ada motor datang, ada orang. Nah, cara masangnya itu kawan-kawan itu sangat mudah ya. Jadi kailnya itu cukup ditempelin aja kayak gini. Set. Nah tuh, jadi cuma gini doang. Terus habis itu tanpa basa-basi kita masukkan saja ke dalam air. Kelihatan gak sih? Ya intinya gitulah. Oh itu tuh. Punya kita, tinggal masukin aja ke sana. Ntar tunggu dimakan ikan. Biasanya banyak di sini, cuma nggak tahu hari ini. Dan kita baru 2 menit di sini, Mas Yan, belum dapat. Biasanya tuh baru nyebur langsung dapat. Tapi ini karena airnya lagi cetek. Airnya kecil tuh. Karena biasanya di sini airnya lumayan besar ya. Cuma hari ini lagi kecil. Tuh. Ntar ngalir ke sono, nanti di sono ada kali gede. Gitu. Oke.
Kita tunggu sampai ntar berhasil ya. Jadi teman-teman, udah apa? Nih, jadi kita menemukan ular. Mana ular, coy? Mana anjir? Oh iya tuh. Kalian lihat ada ular nggak? Tahu ada kelihatan apa enggak? Tapi di situ intinya ada ular ya. Tahu ularnya lagi mati kali, apalagi beranak pinak, nggak tahu. Setelah kita ngitin satu spot di sebelah sana. Tadi kita masih sebelah sana yang awalan itu. Nah, kita kan nelusurin ini. Niatan kita itu mau ke bendungan. Nah, bendungan itu biasanya emang orang-orang mancing tuh di sono gitu. Dan kita bakal mau ke sono untuk mancing di sana. Tuh, lihat. Nah, kita terusin terus ini ke sono, nanti kita ke Kali Besar. Sebenarnya situ ada spot juga. Namanya seberang pasar, kayak jembatan doang gitu. Cuma kita mau ke arah bendungan yang lebih jauh lagi di sono. Kita bakal coba peruntungan di sono. Oh ya kawan-kawan, kadang-kadang gue juga gini. Jadi gue itu sering banget yang namanya sore-sore di sini sama teman gue yang itu, yang di depan. Jadi kita itu lihat sunset di sini. Nah karena kebetulan arah barat itu di sebelah sono. Jadi ya kita biasa tuh di sini ngopi berdua sore. Kadang-kadang pakai hammock juga yang bisa di gunung, tau kan, yang buat tiduran di gunung. Hammocknya yang diikat kayak ayunan gitu. Nah kita biasa bikin di situ, terus kita sambil ngopi, terus kita ngeliat ke arah sini. Indah sunsetnya sumpah. Kapan-kapan kita bakal bikin ya, coba vlog sore hari di sini waktu senja gimana, biar kalian juga ngerasain indahnya bagaimana gitu. Nah tuh, terus kita telusurin terus sampai sono. Kadang-kadang banyak anak kecil mancing juga di sini, cuma tumben nggak kelihatan. Karena biasanya di spot gue yang pertama tadi yang di sana itu, yang sebelumnya anak-anak kecil juga sering ke sana ya. Dan gue juga sering lihat mancing bareng sama mereka juga gitu. Oke, kita lanjut terus sampai ke bendungan ya. Stay tune guys. Nah, jadi kita udah jalan dari sana ke sini ya. Teman gue udah sampai sini, nih ada embernya di sini. Terus dia tiba-tiba ngomong lupa, getuknya lupa dibawa tadi kita waktu di mancing pertama. Sementara getuk yang gue pegang dari tadi kemana-mana nih gue bawa, cuma dia lupa, makanya dia mau coba untuk ambil lagi getuknya gitu. Banyak yang nanya sama gue gini ya, kenapa sih, maksudnya lu pindah gitu dari Jakarta yang di sana gajinya gede gitu, terus pindah ke sini yang ya gajinya nggak seberapa. Karena UMR di sini tuh hanya sekitar 2.300.000 sampai 2.500.000 gitu. Dan mereka nanya, kenapa sih lu pindah ke sini gitu? Maksudnya kan enak di sono, gajinya lebih gede. Sebenarnya ya kalau untuk masalah kita nyari duit sama aja sih ya. Karena untuk perantauan, kebetulan gue tuh sebenarnya dari kecil di sono ya. Gue tuh emang asli di sono, daerah Bogor Bekasi. Rumah gue di daerah sono. Kebetulan gue dari kecil, orang tua gue juga di sono. Jadi ya untuk gaji segitu emang gede. Cuma untuk para, kalau dibilang apa ya, kayak perantau gitu, untuk gaji di Jakarta atau enggak Bekasi Jakarta itu sekitar 5 juta sampai 8 juta lah, itu mentok sudah sama yang namanya lemburan gitu. Ya menurut gua ya sama aja sih, karena ya belum mereka ngontraknya, masaknya, segala macem, jadinya ya jatuhnya sama aja gitu. Nggak sama aja sih ya, mungkin ya lebih banyak sih, memang di sana lebih banyak, tapi ya emang kalau orang kerja di Jakarta belakang rumahnya ada kayak gini. Gue rasa enggak sih, karena setiap gue balik kerja gue bisa kesini, gue bisa main kemana, gue bisa ngedaki gunung itu nyampe sepanjang ini gitu. Karena rumah gue ada di Pegunungan Serayu Selatan ya, dimana dari Banyumas ke arah sana nanti nembus di Wonosobo itu Pegunungan Serayu Selatan. Sementara dari Dieng itu sebelah sana, Dieng sampai sana. Nah di sana itu sebenarnya ada Gunung Slamet ya, cuma nggak kelihatan karena cuacanya ya lagi berawan atau nggak terlihat gitu loh. Itu jadi ya alasan utama gue ya karena ini udah puas gue main di Jakarta. Oh kan baru dibilangin coy,
Astagfirullahaladzim. Baru dibilangin tuh. Kita ketemu sama bocil inframe. Bocil inframe. Mereka udah banyak kok. Jakarta temenan lo, Jakarta dosa. Kenapa? Kenapa, San? Ini kayaknya buat aku ya. Wow, wani kok ronyong. Ya inilah teman-teman kita kalau lagi mancing ya. Kalau jam 2 kita ketemu di mana? Bosok. Oh, coba mereka kayaknya datang duluan. Oke, dapat segitu banyaknya. Apaan? Apa? Kita di sini. Oke, ke Bendungan. Hari ini kita bakal lanjut ke Bendungan. Dadah bocil-bocil. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Ke Bendungan ayo. Lah kok beoles semono kali nangen di mau? Rahasia ke tempatnya anak lele. Endi lelene beoran anak. Angel mancing ana ukuran pira lelene bus kempol. Lah kan berarti kan roli, berarti orang anak lelene. Lelene skempol tak bucikna neng kono. Asan dapat berapa Asan? Oli sangat. Ajo. Oli 100. 100. Iko sapa ya yang kelalan jenenge kok? Agotak. Siapa? Aljun. Aljun apa Aljun? Aljun. Ondel bosok. Dadah. Mau ikut nggak San? Mau? Hah? Anu pakai cilik. Dadah. Dadah. Yus ya, nyemangkat disit ya. Jangan apa. Nah, kalau ke sono itu kita ke jembatan seberang pasar namanya. Kita mau ke Bendungan di sebelah sono. Oke, let's go. Jadi teman-teman, kita udah nyampe di lokasi yang ketiga. Ini namanya Bendungan. Biasanya orang tuh kalau mancing di sini ya. Kebanyakan tuh kalau di kali kampung gua itu mancingnya di sini. Karena biasanya ikannya gede-gede, bisa nyampe 4 jari, 5 jari. Biasanya di sini. Cuma sekarang sih nggak tahu ya. Jarang mungkin. Dan biasa kalau misalnya memancing ikan besar itu di sini. Biasanya rame, cuma nggak tahu kenapa hari ini mungkin sedikit ya. Entah pada belum datang atau gimana. Biasanya sih rame. Sengaja ada 5 orang gitu. Nah ini teman gue nih, dia baru nyampe. Sementara gue udah nurunin joran di sini. Cuma belum gue cek lagi dapat apa enggak. Oh ya, gue mau menceritakan satu kisah ya kawan-kawan. Jadi dulu tuh gue nggak suka mancing ya, karena gue selalu mancing nggak pernah dapet gitu. Maksudnya ya, gue pernah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu mancing seharian penuh, nggak pernah dapet ikan. Karena waktu itu gue selalu mancing ikan yang gede. Karena gimana pun juga mancing ikan yang besar di kolam-kolam atau enggak di kali ya, maksud saya di kali itu kita jarang dapat gitu loh. Jadi ya mungkin salah satu yang membuat gua dulu nggak suka mancing karena hal itu, karena gue selalu mengandalkan kail-kail besar atau berapa ikan-ikan besar. Tapi semenjak gue di kampung sudah hampir 6 bulanan ya teman-teman, dan gue mancing pakai kail kecil gitu, dan ya dapat mulu walaupun ikan kecil, tapi seenggaknya itu apa ya, meringankan kebosanan kita. Jadi biasanya gue tuh bawa 2, satu kail yang besar, satu kail yang kecil. Jadi kail yang besar biasanya gue taruh terus ya gue taruh di mana gitu, taruh sono, berharap dapat ikan besar. Dan selebihnya ya gue pakai pancing ikan kecil supaya dapat gitu, supaya nggak ngerasa bosan. Nah mulai saat itulah gue akhirnya suka mancing gitu loh. Walaupun sebenarnya banyak ikan-ikan kecil berserakannya, kenapa nggak kita apa namanya serok gitu ya, karena yang kita cari itu sensasi nariknya gitu. Ya kan Jeng ya Bora? Iya kan. Lihatin tuh, udah datang 1 orang lagi bersama anaknya ya kan. Jadi emang kalau udah habis asar tuh di sini emang rame ya kawan. Nih, 1 lagi penunggu kalinya datang. Iya.
Dapat Mas Ian. Ucul masa. Aduh, ucul itu lepas ya kawan-kawan. Jadi emang pemancing noob seperti itu, selalu ucul. Oh, udah dapat banyak daripada lu ya. Dapat berapa sih, Wak? Dapat 5 gua. Anjay. Bukti kan? Dapat apa Mas Ian? Ucul. Uceng itu ikan uceng apa bahasa Indonesia? Ikan wader. Ikan wader. Mana Mas Ian? Coba lihat. Tunjukin dong kamera dong. Sabar. Tuh. Jadi guys, ini seorang bapak dan anaknya sudah dapat ikan. Om lihat ikannya. Ikan kepek. Ambil. Tuh. Coba ambil. Kamu berani ambil nggak? Nggak berani. Nggak berani ngambil katanya ya. Aku takut itu gigit. Nggak gigit. Tuh Mas Ian sudah merasa stres, makanya dia pindah ke sana. Karena iri terhadap Mas Munyi yang sudah dapat ikan besar. 3 jari. Baru 5 menit udah dapat ikan 3 jari. Sementara Mas Ian cuma dapat uceng. Sama lunjar. Apa ini? Dapat ikan, Kak. Apa tuh kira-kira? Widih. Mas Munyi dapat ikan lagi. Ikan apa Mas? Dapat. Coba tunjukin ke kamera dong. Ikan kepek. Sirip kuning. Yoi. Keren Mas, keren. Umpannya cuma roti klik. Roti file. Roti klik. Getukan ya. Ketuk. Jajannya anaknya. Jadi ya, ini sudah jam 4. Waktunya kita pulang untuk bermain voli. Alhamdulillah hari ini kita cuma dapat berapa Mas Ian? 10. Cuma dapat 10. Dikarenakan sudah waktunya kita bermain voli di lapangan, akhirnya kita sudahi saja vlog hari ini. Tadi ada beberapa juga yang dapat ikan gede tapi tidak terekam, lupa. Nah, kalian tahu ini apa? Ini itu sari bunga kelapa ya, guys. Rasanya manis. Yang biasa diambilin nama orang-orang. Itu rasanya enak guys, manis. Cuma katanya kalau difermentasiin bisa jadi alkohol ya, memusingkan. Jadi mungkin segitu dulu ya vlog kita hari ini. Makasih udah nemenin kita mancing, sudah melihat vlog yang gak jelas ini. Yap. Jadi begitulah kehidupan orang desa ya kawan. Jadi pagi mereka itu sekolah atau pagi mereka bekerja, sorenya tuh bisa langsung refreshing. Mungkin berbeda dengan orang kota yang pulang, mereka pulang kerja langsung istirahat di rumah. Jadi kan otak masih pada buntu gitu. Sementara kalau orang desa tuh kalian pulang kerja masih bisa refreshing gitu loh guys. Masih bisa mancing lah, atau masih bisa main di sawah lah. Itu mungkin itu salah satu perbedaannya. Dan terima kasih untuk hari ini. Kita langsung sudahi saja vlog hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Mas Ian, bye bye.